Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, bulan Ramadan enaknya berbagi. Hari ini saya akan sharing ya, sharing tentang salah satu isi dari POPAK sebenarnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri gimana permasalahannya, gimana artikel dari tesis disertasi apakah bisa dipakai untuk kenaikan jabatan atau pangkat, dan gimana satu artikel itu bisa dipakai untuk langsung jadi profesor setelah beres S3 ya. Yuk capcus, kita langsung aja pemirsa. Nah, jadi artikel yang bisa dipakai untuk kenaikan jabatan atau pangkat, artikel dari tesis disertasi itu kalau misal catatannya, kalau misal hasil sintesis ya, hasil sintesis dari tesis dan disertasi. Jadi bukan data-datanya tuh nggak langsung dipakai untuk tesis dan disertasi. Nah, itu yang nggak bisa katanya ya. Itu nanti coba teman-teman dicek halaman 3536 ya. Dan itu artikel-artikel yang ditulis atau dipublikasikan selama masa sekolah. Jadi selama sekolah S2 atau S3 itu kan beberapa kali itu kan publikasi artikel di jurnal gitu ya, di proceeding. Nah, itu bisa diakui. Tapi nanti pengajuannya itu setelah beres sekolah ya. Setelah beres sekolah baru diajukan. Kalau misal masih sekolah ya nggak bisa untuk diajukan ya, untuk menaikkan pangkat dan jabatan. Nah, tapi itu artikel tersebut tidak bisa digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Maksudnya gimana? Jadi sedikit ambigu juga ya. Nah, jadi ternyata kayak gini. Jadi syarat khususnya itu kan untuk misalkan asisten ahli ya. Untuk bisa jadi asisten ahli, maka kita wajib untuk menulis di jurnal Sinta 3 sampai 6, antara Sinta 3 sampai 6 itu wajib ada satu gitu ya minimal. Nah, kemudian kalau misal kita pengen nulis, ini dokter nih misalkan, dokter pengen jadi lektor kepala, itu minimal ada satu artikel di Sinta 1 atau Sinta 2 ya, minimal satu artikel. Nah, kemudian kalau artikel-artikel di masa studi itu gimana, bisa diakui atau enggak? Bisa diakui ya, bisa diakui. Tapi kalau misal ininya semua artikel jurnal yang kita tulis selama studi, misalkan pengen jadi lektor kepala nih dari magister, nah artikel yang kita tulis selama masa studi itu di Sinta 3, 4, 5, 6 atau Sinta 1, 2, nah itu nggak bisa gitu, nggak bisa memenuhi untuk bisa jadi lektor kepala ya. Nah, untuk bisa jadi artikel-artikel Sinta 1 sampai 6 itu hanya sebagai komplemen aja, penambah skor, bukan untuk memenuhi syarat khusus. Nah, syarat khususnya itu kalau dari magister ke lektor kepala maka harus jurnal internasional gitu ya. Walaupun bukan yang bereputasi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting jurnalnya jurnal internasional. Nah, itu. Nah, jadi jurnal yang diakui itu jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Itu yang bisa dipakai dari hasil data hasil tesis dan disertasi. Ingat teman-teman, bukan data mentah gitu dipakai langsung masukin ke artikel. Misalkan dari data-data di bab 2 atau bab 3 gitu, itu langsung dipakai untuk publikasi di artikel. Nah, kalau kan informasi ya, sebenarnya bukan data juga sih kalau bab 2 bab 3 ya. Informasi di bab 2 bab 3 itu langsung dipakai untuk publikasi artikel. Nah, untuk kenaikan pangkat, nah itu nggak bisa kayak gitu secara aturan ya, secara aturan POPAK itu nggak bisa.
Nah, jadi profesor setelah 3 tahun. Dalam 3 tahun udah beres S3 nih, udah beres S3 bisa loh sebenarnya. Jadi dalam 3 tahun bisa langsung mengajukan untuk bisa menjadi profesor. Syaratnya hanya menambah satu artikel di jurnal internasional bereputasi ya. Di jurnal internasional bereputasi itu tambah aja satu artikel, maka kita dalam 3 tahun itu, dalam 3 tahun nih kita udah publikasi di artikel jurnal internasional bereputasi, Scopus dan lain-lain gitu ya. Nah maka kita bisa gitu mengajukan kenaikan pangkat, langsung kenaikan jabatan menjadi profesor itu dengan menambahkan satu artikel. Ini sebenarnya nyambung dengan yang ini ya. Ini nyambung dengan yang ini. Untuk bisa jadi profesor, maka tambah satu jurnal internasional bereputasi gitu. Tapi teman-teman coba kita lihat di POPAK-nya ya, sedikit memancing juga nih. Jadi setelah lulus S3 dengan menambah satu artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi, bisa langsung mengajukan naik jabatan jadi profesor. Seakan-akan, wow menarik sekali hanya satu artikel ya. Tapi ya memang kayak gitu. Satu artikel di jurnal internasional bereputasi itu menjadi syarat khusus kenaikan jabatan menjadi profesor. Seperti itu pemirsa ya. Nah ini nih. Ini ya. Nah ini nih. Satu jurnal internasional bereputasi bisa langsung jadi profesor. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya. Jadi seakan memang menarik. Jadi hanya satu artikel kita untuk jadi lektor, misal lektor kepala dari dokter, cukup satu artikel aja gitu di Sinta 1, Sinta 2. Terus untuk jadi profesor nih cukup satu artikel aja. Tapi mungkin yang perlu kita pertimbangkan adalah kumnya sampai atau enggak gitu ya. Kayak gitu aja lah sharing-sharing kita hari ini tentang salah satu bagian dari POPAK yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau misal ada yang kurang lengkap dari pemaparan, silakan kita sharing-sharing di bawah. Karena kita juga sama-sama belajar aja. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi kalau misal suka dengan videonya, ya seperti biasa, klik like aja. Kalau misal kita pengen tetap berinteraksi, klik aja tombol subscribe merah yang ada di bawah video ini. Makasih banyak teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau misal pengen lihat video berikutnya, klik aja ini thumbnail yang di sini. Terus saya juga ngumpulin playlistnya tentang dunia perdosenan di sini ya. Tinggal klik aja di situ. Dan kalau misal teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Makasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.